Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul yaitu Kenali Suara Tuhan bagian pertama. Kenali suara Tuhan. Nah, langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat pokok kita di dalam Yohanes 10 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Yohanes 10 ayat 4 sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sedikit cerita, William Thompson adalah seorang pendeta sekaligus sejarawan dan penulis. Dia menuliskan dalam bukunya yang berjudul The Land and the Books bahwa seorang gembala itu mempunyai sebuah ciri khas. Mulai dari suara yang tajam, suara yang unik, ya, dan sebagainya. Dan suara-suara itu mempunyai suatu tujuan, yaitu mungkin memperingatkan domba-dombanya akan kehadirannya. Memperingatkan domba-dombanya akan binatang-binatang pemangsa yang hendak memangsa domba tersebut. Nah, domba-dombanya sangat mengenal dan taat kepada gembalanya. Apabila ada suara-suara asing yang memanggil domba-domba itu, ia akan berhenti dari aktivitasnya sejenak dan mengangkat kepalanya dengan penuh siap siaga. Dan apabila suara asing itu diulangi, maka domba-domba itu akan segera membalikkan badan dan melarikan diri. Karena domba-domba itu tidak mengenal suaranya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada dua hal yang mendasar dari firman Tuhan dan tulisan William Thompson ini. Yang pertama, domba-domba itu mengenal dan taat kepada gembalanya. Yang kedua, domba-domba itu tahu atau peka terhadap suara-suara asing. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berbicara domba, domba adalah gambaran orang-orang percaya. Domba adalah gambaran anak-anak Tuhan dan gembala adalah Yesus Tuhan kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi ada sebuah keharmonisan di sini kalau kita lihat antara gembala dan domba-dombanya. Dikatakan mereka sangat mengenal dengan baik. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Gembala agung kita Yesus Kristus tahu persis setiap kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Keadaan kita, sikap kita. Karena dia sangat kenal kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai domba-dombanya kenal gembala kita? Tuhan tidak hanya mengenal kita. Tuhan juga mau supaya kita ini mengenal Dia, bukan hanya sekedar tahu. Tuhan mau supaya kita ini kenal secara pribadi. Tuhan mau kita ini peka terhadap suaranya. Tuhan mau kita ini taat kepada pimpinannya. Nah, suatu contoh yang luar biasa di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3, di mana Daud sangat mengenal siapa gembalanya dan apa yang sudah diperbuat bagi dirinya. Ya, kita lihat
Daud menggambarkan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dikatakan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Daud tahu persis siapa gembalanya dan apa yang sudah diperbuat gembalanya bagi dirinya. Tuhan adalah gembala yang baik bagi kehidupan Daud. Tuhan juga adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 23 ini kita lihat bagaimana kebaikan-kebaikan seorang gembala, ya. Gembala agung kita. Ya. Apa kebaikan-kebaikannya? Tuhan adalah gembalaku. Dikatakan takkan kekurangan aku. Daud tidak kekurangan suatu apapun ketika memposisikan Tuhan sebagai gembalanya yang baik. Selanjutnya ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dikatakan. Tuhan membaringkan di padang yang berumput hijau. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita tinggal di padang yang kering. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita tinggal di dalam di padang yang gersang, ke padang yang tandus, padang yang tidak ada airnya. Tapi Tuhan akan tempatkan kita di padang yang berumput hijau dan air yang melimpah. Tangkap kebenaran firman Tuhan, tangkap rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan tempatkan kita di padang yang berumput hijau. Mungkin keadaanmu sekarang di tengah-tengah padang yang kering. Mungkin keadaan kita sekarang di tengah-tengah padang yang gersang, yang tandus, tidak menghasilkan apa-apa. Seolah-olah tidak ada harapan di sana. Seolah-olah sudah mau mati di sana. Tetapi percayalah, Tuhan akan tempatkan kita di padang yang berumput hijau. Sehingga jiwa kita akan tetap segar dan bersukacita. Maukah saudara tidak kekurangan sesuatu yang baik? Maukah saudara ditempatkan di padang rumput yang hijau? Maukah Bapak Ibu Saudara disegarkan jiwamu kembali? Ayo, kenal Tuhan secara pribadi. Kenal apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Cari tahu kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau peka terhadap suaranya. Taat kepada pimpinannya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau nyawa saja diberikan di dalam kehidupan kita, apalagi tentang hal-hal yang lain, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita karena Dia gembala yang baik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari berdoa bersama saya. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami mempunyai gembala yang baik. Gembala yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu membimbing kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Dan kami tidak kekurangan suatu yang baik. Setiap pagi kami terima rahmat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin hari ini kami berada di tengah-tengah padang yang gersang, yang tandus, yang kering Tuhan. Tapi kami percaya Engkau gembala yang baik, Engkau pasti akan menuntun kami ke padang yang berumput hijau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, kami sambut hari ini dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Engkau gembala